teman-teman pariwisata. Saat ini kita berada di Desa Wisata Kemiri Ombo yang terletak di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, tentunya tujuan kita di sini adalah untuk mengulik lebih dalam tentang Desa Wisata Kemiri Ombo itu sendiri. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yaitu ada Rona dan teman saya. Halo. Dan juga kita ada narasumber dari Desa Wisata Kemiri Ombo sendiri yaitu Ketua dari Pengelola Desa Wisata Kemiri Ombo sendiri yaitu Pak Mulyono. Ya, saya Pak Mulyono. Dan saya langsung saja nih Bapak Iya. ke wawancaranya saja. Saya mau bertanya Bapak terkait dengan profil dan sejarah berdirinya dari Desa Wisata Kemiri Ombo itu bagaimana Bapak? Iya, terima kasih. Terima kasih. Perkenankan saya Pak Mulyono selaku yang dituakan di Desa Wisata Rumah Jamu Menoreh. Pertama, bahwa untuk Rumah Jamu Menoreh ini berdiri sekitar tahun 2015. Awalnya kita adalah para petani empon-empon dan petani jamu. Kemudian dengan lambat laun perkembangan zaman juga sektor di bidang pariwisata, kami mencoba untuk membuat terobosan baru tentang potensi jamu ini kalau bisa diekspos menjadi sebuah wisata edukasi. Pada akhirnya terbentuklah wisata rumah jamu di Padukuhan Kemiri Ombo, Kelurahan Gerbosari, Kapanewon Samigalo ini. Wah, sangat ini ya, sangat panjang Iya, dari awal dari seperti berdirinya itu. Desa Wisata Kemiri Ombo. Oke, saya mau bertanya kembali Bapak. Iya. Kan dari Desa Wisata Kemiri Ombo sendiri juga bekerja sama dengan program studi kita yaitu Iya. bisnis perjalanan wisata. Betul, Nah, betul. itu sejarah gimana prodi BPW ini bisa bekerja sama dengan Desa Wisata Kemiri Ombo ini bagaimana ya Bapak? Oh iya. Ada dosen yang di sini terus pengabdian atau bagaimana? Iya. Awalnya kan untuk kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada itu kan sudah berlangsung lama, namun baru sebatas untuk kegiatan di bidang penerjunan KKN, kemudian juga kegiatan di warga masyarakat yang di backup oleh pemerintah kelurahan, kemudian ada kerjasama sinergitas dengan universitas termasuk Universitas Gadjah Mada. Nah, kebetulan waktu itu sebelum COVID ini memang sedang digalak-galakkannya atau sedang gencar-gencarnya pembentukan sebuah desa wisata. Nah, kebetulan di Kelurahan Gerbosari ini sudah ada desa wisatanya, Desa Wisata Gerbosari. Namun waktu itu karena ada pandemi COVID sehingga kegiatan juga kunjungan terhadap desa wisata sementara lesu, dan akhirnya setelah pandemi dinyatakan usai, dari pihak UGM terutama dari vokasi bidang pariwisata ini kembali menjalin kerjasama lagi khususnya di Desa Wisata Gerbosari dan lebih fokus di Rumah Jamu Menoreh. Itu awalnya seperti itu. Lalu kan tadi sudah disebutkan kalau atraksi utamanya di sini tentang pengolahan jamu Iya, yang ada Rumah iya, Jamu iya, Menoreh. iya. Nah, selain itu mungkin potensi wisata yang bisa ditampilkan di sini itu ada apa lagi Pak? Kalau potensi wisata baik ini yang untuk kegiatan agar wisatawan ini tertarik, ada kegiatan di trekking, kemudian ada susur sungai, kemudian ada kegiatan atraksi yang lainnya, atraksi budaya seperti ada hijau leksung, ada karawitan, dan juga ada jadilan. Itu diantaranya. Oh, itu berarti untuk penampilan kesenian itu yang menampilkan langsung dari masyarakat setempat? Iya, dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat ada potensi itu, kemudian ketika ada wisatawan datang, mereka menghendaki paket-paket yang
disediakan di wisata kami. Ini wisatawan bisa menikmati baik dari kulinernya, juga edukasi tentang jamunya, juga atraksi kegiatan di masyarakat seperti tadi kesenian dan juga trekking ataupun view pemandangan alam yang ada di sekitar sini. Oh, berarti untuk penampilan kesenian itu nantinya ditampilkan ketika ada wisatawan yang memang mengambil paket tersebut. Iya, karena memang kami menjalankan kegiatan di wisata rumah jamu ini kita kolaborasi dari edukasinya, kemudian potensi alamnya, juga atraksi dan seni budayanya seperti itu. Sangat menarik ya ini Iya. penampilan kesenian yang ada di Kira-kira sini seperti juga. itu. Ya, mungkin untuk selain penampilan kesenian gitu ya Pak ya, Ya. hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat tuh ada apa lagi nggak Pak? Ya, karena kita masyarakat di pegunungan, di pedesaan, kita lebih cenderung ke pertanian. Namun ya pertanian tradisional. Artinya kita menanam padi, menanam palawija, kemudian kita juga memanen dari hasil pekerjaan kita dari pertanian itu. Dan di situ ketika ada kegiatan di masyarakat ini memang kita masih memperhatikan budaya leluhur kita. Jadi misalnya di dalam prosesi panen dan sebagainya ini kita juga masih menerapkan tradisi yang ada. Oh, kalau nggak salah itu ada yang namanya upacara baritan ya. Iya. Itu sampai sekarang masih Masih dilakukan. terus dilakukan itu ya, rutin kegiatannya. Oke Pak, Iya. sepertinya lanjut saya ya. Iya, sebenarnya. terima kasih. Mungkin tadi kan sudah dibahas mengenai atraksi ya, Iya. Pak, dan juga mungkin kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Iya. Saya ini agak sedikit kepo ya mungkin Iya, bahasanya. iya, Itu, iya. apakah nantinya ketika wisatawan datang sini terus pas waktunya itu berbarengan dengan event Iya. atau juga upacara adat Iya. yang ada di Desa Kumirombo, apakah wisatawan diperkenankan untuk ikut dan mungkin bisa menjadi Iya. salah satu pengikut dalam acara tersebut juga, Iya, Pak? iya. Justru ini yang menjadi sebuah penampilan daya tarik bagi kami. Jadi kegiatan itu rutin dilakukan di setiap waktu. Namun di dalam agenda kegiatan tertentu ini memang upacara adat itu kita gelar. Misalnya sehabis kita panen kita mengadakan upacara wiwitan, kemudian di akhir prosesi wiwitan dari beberapa warga masyarakat ini menggelar prosesi yang lebih besar yaitu baritan. Nah, manakala kegiatan itu ada, memang kami dari Karang Taruna ini kadang membuat publikasi seperti pamflet dan sebagainya yang disebar lewat media sosial, sehingga mereka kadang banyak yang datang kemari, bukan saja hanya wisatawan itu sendiri, namun ya mereka yang kemudian lewat atau apa kemudian penasaran dengan kegiatan di sini, mereka bergabung di sini seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Wisatawan tidak hanya bisa menikmati atraksi, tapi juga kehidupan. Betul, yang ya ada betul, di desa kehidupan Kumirombo. kita Iya, warga masyarakat betul ini. Iya, sekali. iya. Baik. Selanjutnya kan tadi kita sudah membahas mengenai atraksi ya teman-teman. Nah, karena ini juga termasuk kegiatan pariwisata, kemudian apakah di Desa Kumirombo itu juga disediakan fasilitas mungkin untuk menunjang para wisatawan ketika berada di sini, Pak? Untuk fasilitas memang kami ada, namun ya sebatas fasilitas yang ada di pegunungan, di pedesaan, jadi ala-ala pedesaan. Jadi misalnya disediakan penginapan, ya penginapan sederhana yang bersifat homestay, namun homestay yang bersama dengan induk semangnya. Jadi bersama warga masyarakat menginap, kegiatan apa yang ada di warga masyarakat ini mereka ikuti seperti itu. Oh, baik. Iya. Selanjutnya selain mungkin homestay, Pak, apakah di daerah Kumirombo ini ada tempat makan terdekat atau mungkin untuk tempat makan sendiri bisa disediakan atau diakomodasi dari Iya. pihak desa Iya. sendiri? Kalau untuk warung makan dan juga kuliner sebenarnya ada di pusat
sekitar pusat pemerintahan kelurahan, karena memang untuk wisata rumah jamu sendiri agak masuk ke dalam, sehingga agak jauh dari jalan raya. Namun untuk terkait dengan kuliner dan sebagainya, memang kami juga menyediakan manakala di situ ada tamu yang datang, mereka memerlukan apa, perlu kuliner apa, kami siap dengan kondisi yang ada di wisata rumah jamu. Artinya kulinernya ya kuliner tradisional seperti itu. Baik. Menarik, cukup menarik Pak. Kemudian mungkin tadi sudah lihat amenitas, lainnya fasilitas juga Iya. ada toilet juga mungkin, terus juga dekat tadi juga ada musola juga ya Pak. Iya. Terus selanjutnya karena tadi kan sudah dibahas ya Pak mengenai atraksi dan juga fasilitas tentunya, untuk kunjungan wisatawan sendiri di Desa Kemiri Ombo ini kira-kira sudah berapa ya Pak? Apakah sudah mencukupi target dan sudah banyak juga yang datang, dan bagaimana pesan-pesan dari seorang wisatawan terkait dengan desa? Kalau untuk kunjungan memang kalau sebelum pandemi memang sudah cukup lumayan, karena ketika mereka datang ke wisata Desa Gerbosari ini, mereka juga diarahkan untuk menuju potensi-potensi yang ada di desa wisata Gerbosari ini. Namun ketika kemarin pandemi memang kita dikatakan menurun dan akhirnya lesu, dan baru setelah ini pandemi usai ini kita baru mulai ada wisatawan lagi. Namun juga kami juga berterima kasih karena di beberapa bulan terakhir juga sudah mulai ada geliat bagi wisatawan atau mereka yang datang kemari. Memang kita perlu proses pembenahan setelah sekitar hampir 2 tahun lebih kita off di pandemi itu. Cukup menarik. Jadi memang kunjungannya sudah cukup ramai juga ya di desa wisata. Kemudian selanjutnya karena melihat mengenai kunjungan wisatawan tersebut, untuk aksesnya sendiri juga itu apakah mayoritas wisatawan yang datang itu rombongan menggunakan mobil atau mungkin lebih didominasi dengan motor untuk datang ke sini seperti itu? Kalau untuk wisatawan ini beraneka ragam Mbak, bermacam-macam. Kalau mungkin itu bersifat misalnya resmi, kunjungan, studi tiru dan sebagainya, mereka pakai armada. Namun karena memang kondisi fasilitas jalan dan sebagainya, ya yang sampai ke sini baru model-model elf dan sebagainya itu. Tapi untuk yang bersifat pakai bis atau dan sebagainya memang masih paling tidak transitnya di jalan utama. Jadi mereka ke sini kita pandu dengan anggota rumah jamu, yaitu dari adik-adik ini, dengan kita pakai pickup untuk kita ke sini, ataupun kalau mereka menghendaki pakai motoran ya kita motoran beramai-ramai. Namun kalau bersifat itu umum ya karena memang saat ini untuk wisatawan, untuk daya tarik sebuah objek wisata ini memang kebanyakan pakai sepeda motor, dan turis pun sekarang sudah familiar kalau masuk ke gang-gang ini pakai sepeda motor, ataupun mereka mungkin lebih enjoy bisa menikmati kanan kiri dengan santainya ketika bermotor, ya seperti itu ya. Lebih seru juga Ya, kan? mungkin seperti itu ya. Dari peran masyarakatnya sendiri, apakah menyediakan seperti kayak ojek motor yang dari penjemputan sang wisatawan lalu datang ke sini, atau seperti apa? Iya, kami ini sudah membentuk sebuah kepengurusan, dan itu ada bidang-bidang yang seksi-seksi di kegiatannya. Mungkin nanti ada seksi untuk perlengkapan, kemudian seksi konsumsi, kemudian seksi atraksi. Kita sudah seperti itu, dan kita punya tim kecil seperti itu. Jadi ketika ada kunjungan, maunya wisatawan itu apa toh, mau datang ke sini atau mereka mau menginap atau mereka sekedar short time dalam arti datang minum jamu terus pulang, ataupun mereka datang ke sini mau bermalam dengan
potensi yang ada di sini di camping ground atau seperti itu. Oh, berarti memang di sini tuh menyediakan gimana ya, paket wisatanya itu memang fleksibel seperti ya Pak? Iya, sesuai dengan sesuai dengan betul, keinginan iya, masyarakat, betul, iya. keinginan sang Betul, wisatawan. iya, betul. Dan full memberdayakan masyarakat setempat. Betul, iya, betul. Karena kita juga di samping kegiatan di potensi wisatanya hidup, nanti geliat ekonomi di warga masyarakat bisa hidup, sehingga kolaborasi ini membuahkan sebuah kondisi di mana peningkatan UMKM-nya juga jalan, faktor ekonomi jalan, kemudian wisatanya sendiri juga bisa terus berjalan seperti itu. Saya mungkin agak bertanya di luar dari ini ya, topik ya Pak. Iya, iya. Saya kan lihat tadi di depan juga ada ornamen-ornamen Iya. keraton dan Iya. banyak ornamen yang berhubungan dengan keraton Bapak. Iya. Apakah mungkin Desa Wisata Kemiri Ombo ini mungkin ada kayak campur tangan dari keraton atau mungkin dari Iya. Mbak Mulyono selaku Iya. dengan Iya. pengelola juga ada Iya. hubungan dengan keraton? Iya. Bisa dijelaskan? Ya, jadi kami memang ingin membuat sebuah wisatawan ini mengenal akan tradisi dan budaya yang ada di terutama di Yogyakarta. Karena identik dengan Jogja itu istimewa. Nah, terlebih daripada itu, ketika di sini ini sebenarnya kan jauh sekali dari pusat Jogja ataupun dari keraton sendiri. Namun ini juga tetap bagian dari istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Karena di tahun silam ini memang keraton Yogyakarta dalam hal kesultanannya ini masyarakat kita adalah salah satu dari warga atau masyarakat juga sebagai sebagai abdi dari raja. Walaupun abdi itu bisa dipilah dalam konteks abdi yang bertugas di keraton ataupun abdi dalam hal masyarakat biasa. Terutama untuk di wilayah Kapanewon Samigalo itu sendiri, ini kan termasuk wilayah Kesultanan Yogyakarta. Jadi di sini adalah banyak bagian-bagian tanah-tanah sultan ini yang dipergunakan untuk kemasyarakatan masyarakat. Jadi bangunan Kapanewon, terus bangunan-bangunan yang ada di sini bersifat umum pemerintahan ini sebenarnya tanah-tanah sultan. Jadi sultan ground seperti itu. Iya. Nah, kemudian kami juga memang untuk memperkenalkan kepada wisatawan, kepada generasi milenial dan sebagainya, memang kami ingin menjaga sebuah tempat wisata ini menjadi wisata yang mempunyai sejarah bahwa kita adalah bagian dari Keraton Yogyakarta, walaupun tempatnya jauh dari keraton. Dengan demikian, kami juga memang salah satu dari pelaku yang masih giat atau masih ingin melestarikan budaya warisan leluhur dalam arti keraton. Nah, kebetulan kami juga salah satu abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Karena abdi dalam konteks budaya yang ada di keraton ini bukan lagi pesuruh ataupun pembantu raja, namun abdi di sini adalah sebagai orang yang mampu atau mau dan bisa menjaga warisan budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi salah satunya kami memang melestarikan sehingga sebagai bentuk pengabdian kami kepada keraton, kepada raja dalam hari ini kami menjaga budaya ini. Jangan sampai budaya ini tergerus oleh budaya asing. Karena apa? Memang budaya keraton dalam hal konteks budaya Jawa ini memang benar-benar budaya dari para leluhur yang ini kalau memang kita jaga kelestariannya memang erat syarat
banyak petunjuk-petunjuk dan ilmu-ilmu yang bisa dipetik dari warga masyarakat, kemudian banyak yang bisa kita pelajari sebagai warisan budaya. Itu seperti itu. Berarti memang masih ada sangkut pautnya dengan keraton dan memang tanahnya juga masih ada di sini. Ya, digunakan oleh secara langsung memang seperti itu, dan kami memang tetap menjalankan kegiatan apapun itu tradisi dan budaya yang ada di Yogyakarta seperti itu. Karena di samping itu kami juga di samping menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta, ini juga kami punya tanggung jawab moral. Artinya ketika kita menjaga kelestarian budaya yang ada di Keraton Yogyakarta, otomatis kita harus mampu memberikan sumbangsih walaupun hanya kecil bagi kokohnya, berdirinya budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Salah satunya apa? Yang melestarikan budaya itu agar jangan sampai punah, agar lestari, sehingga anak cucu kita ini tahu, oh leluhur kita itu seperti itu. Jadi budaya yang harus dijaga kelestariannya, seperti itu. Jadi tetap melestarikan budaya. Iya, tetap melestarikan, iya. Mungkin sedikit kembali ke Iya, topik sebelumnya iya. terkait tentang jamu nih Pak. Iya, iya. Jadi belum sempat ditanyakan terkait di sini itu telah memproduksi produk-produk jamu, olahan jamu seperti apa aja nih Pak? Oh iya, kalau untuk jamu, memang untuk rumah jamu ini pada awalnya kan kita ini pengepul jamu, jadi pembeli jamu terus kita jual ke pasar terdekat atau juga ke pusat pasar di Beringharjo atau kirim ke yang lainnya. Namun di tahun 2015 memang kami ingin mencoba membuat terobosan baru. Bagaimana kalau kegiatan kami ini kita padukan dengan potensi wisata yang ada, sehingga nanti jamu ini menjadi hal yang menarik. Artinya bisa dinikmati secara langsung atau bisa menjadi sebuah wahana tertentu di mana jamu ini nanti menjadi daya tarik wisata bagi kemajuan pariwisata yang ada seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika itu sudah terjadi, memang kami mau tidak mau harus juga membuat sebuah produk dari hasil jamu yang waktu itu hanya baru dipanen mentah, dijual. Ini kita olah, kita bentuk dalam bentuk rajangan, kemudian kita keringkan menjadi simplisia, menjadi jamu kering dan seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya kita juga ada pasar yang masuk. Pasar yang masuk juga menginginkan bagaimana kalau jamu yang kering ini sudah kita bikin halus, kita bikin bubuk dan sebagainya sebagai bahan dasar untuk membuat ramuan, obat, pil dan sebagainya yang berbahan dasar jamu. Nah, pada akhirnya melebar, kita juga banyak ikut pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder yang lain, sehingga kita sudah bisa membuat produk-produk olahan yang bisa masuk sebagai kategori produk di UMKM seperti minuman segar, kemudian jamu serbuk dan jamu instan dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk produknya sendiri, untuk pemasaran produknya sendiri itu dijual ke masyarakat setempat atau ke penjual-penjual di lokasi sekitar sini atau sudah sempat sampai keluar Jogja mungkin? Kalau untuk produk yang ada di kita ya ada yang di sekitar kita penjualannya, kemudian ada yang dari teman, saudara yang ada di luar sana, mungkin Jakarta, Surabaya, atau Kalimantan dan sebagainya, mereka kontak lewat media sehingga kita kirim ke sana dan sebagainya. Dan juga sebagian dari Karang Taruna juga sudah lewat WA, medsos dan sebagainya seperti itu. Ataupun ada dari
mereka yang bergelut di bidang jamu ingin datang ke sini terus membeli bahan baku di sini juga ada, jadi macam-macam seperti itu. Keren banget ya, berarti udah sampai keluar Jogja Iya, juga dan udah bisa ke penjuru Indonesia hal ini. Amin. Iya. Baik Pak, selanjutnya tadi kan Pak Mulyono sempat berbicara mengenai stakeholder Iya, ya. Pastinya Desa Kemiri Ombo ini pernah bekerja sama Iya, dengan stakeholder. iya. Nah, untuk itu apakah bisa disebutkan Pak, Desa Kemiri Ombo ini pernah bekerja sama dengan siapa? Oh, iya. Pemerintah Iya. maupun swasta, Oh, iya, dan iya. apa bentuk kerjasamanya? Oh, iya, iya. Seperti itu. Ya, untuk kerjasama dengan stakeholder yang ada, ini memang kami sudah beberapa kita lakukan beberapa waktu yang lalu terkait dengan kerjasama baik yang bersifat itu pengabdian ataupun mungkin dia pembinaan dan juga sifatnya pelatihan yang diberikan kepada kita. Memang untuk jamu sendiri ini kan lebih ke keserat kesehatan tradisionalnya untuk jamunya itu sendiri. Namun memang dalam konteks membuat sebuah produk jamu ini memang kita juga perlu belajar terkait itu dengan keamanan pangan dan juga kegiatan itu erat kaitannya dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini Dinas Kesehatan dalam hal ini juga Puskesmas, tingkat Kapanewon dan Dinas Kesehatan Kabupaten juga provinsi ini memang sudah memberikan kontribusi kepada kami. Untuk yang di Puskesmas ini kami memang sudah kerjasama rutin. Jadi di Puskesmas ini ada program kesehatan tradisional atau kestrat ini yang erat kaitannya dengan pengenalan jamu. Jadi di lobi masuk Puskesmas ini ada pojok jamu. Jadi setiap bulan sekali kami memajang jamu di situ, baik itu wedang uwuh, beras kencur, kunir asem atau temulawak dan sebagainya. Nanti pengunjung di Puskesmas ini dipersilahkan untuk menikmati, mencicipi jamu yang ada itu di pojok jamu itu. Nah, ini menjadi kegiatan rutin kami di tiap bulan di Puskesmas Samigalo. Nah, kemudian karena memang kestrat ini juga ikutannya nanti ke asuhan mandiri dari tanaman obat keluarga itu. Tentu ini ranahnya Dinas Kesehatan. Makanya Dinas Kesehatan memberikan kepada kami ya terkait dengan karena kita membuat jamu itu juga perlu air dan sebagainya. Mereka mengirimkan uji lab air untuk keamanan air itu sendiri. Nah, kemudian juga PIRT tentu juga kita ada ini dari Dinas Kesehatan. Nah, kemudian yang lainnya karena untuk terkait jamu kestrat ini memang nanti ke asuhan mandiri dan ini juga termasuk ada pijat dan sebagainya. Ini juga kita sudah masuk dalam paguyuban di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi ini terkait dengan paguyuban pengrajin juga pengolah dan pemerhati tentang jamu ini. Jadi kami telah membentuk asosiasi seperti itu sebagai wadah agar kita diwadahi dalam bentuk asosiasi. Nah, kemudian untuk produknya sendiri karena ini nanti kita jual, kita kemas dan sebagainya, memang ini harus ada campur tangan dari Dinas Perindustrian tentunya. Maka Dinas Perindustrian datang kemari ini juga memberikan kontribusi terkait dengan nanti praktek pelatihan terkait pengolahan dari empon-empon itu sendiri. Nah, kemudian karena jamu itu kan dari tanaman ini kan harus ditanam dipupuk dan sebagainya dan akhirnya dipanen. Ini kan ranahnya Dinas Pertanian. Karena jamu bisa dimakan, berarti juga Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Nah, mereka juga memberikan kontribusi kepada kita terkait dengan
memberikan bibit yang unggul dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya terkait dengan universitas dan sebagainya ya termasuk UGM dan universitas yang lainnya ada di Yogyakarta, karena untuk saat ini kita juga sudah UGM, sudah kemarin juga UNY dan lain sebagainya itu. Berarti secara tidak langsung desa wisata ini itu sudah ada campur tangan dari dinas-dinas terkait. Iya sudah. Tetap ini juga mempertahankan budaya-budaya Jawa yang diturunkan dari keraton. Baik, selanjutnya mengenai tadi juga dibilang oleh pelestarian pelatihan, mengenai pelatihan juga, selain dengan pelatihan mungkin membuat jamu, produksi jamu, apakah di Desa Kemiri Ombo ini untuk masyarakatnya juga dilatih, mungkin kalau bicara mengenai bidang pariwisata untuk pemanduannya mungkin Pak, atau bagaimana cara mengelola atraksinya? Jadi kami memang di tingkat kelurahan itu ada desa wisata. Namun di sub-sub kegiatan potensi wisata ini kami memang ada kepengurusan sendiri. Jadi pengurusan kecil lah dikatakan begitu. Jadi unit darwis di tingkat potensi wisata. Jadi kami juga ada pengurus-pengurusnya. Nah di situ memang kami memberdayakan SDM dari warga masyarakat terkait keberlangsungan desa wisata itu sendiri. Ini kami memang mengajak untuk generasi muda, Karang Taruna ataupun adik-adik kita yang sudah tamat SMA ini, ketika ada pelatihan, ada pemberdayaan sumber daya manusia, ini memang kita kirimkan. Nah, termasuk untuk dalam waktu yang dekat ini kita sudah mengirimkan 2 orang pemandu trekking, kemudian 2 orang untuk pemandu para layang, dan kemarin yang terakhir ini 2 orang untuk pemandu arung jeram. Artinya apa? Artinya di sini tidak ada arung jeram, namun di sini juga ada daerah aliran sungai, di mana di situ juga airnya besar, di mana manakala ada wisatawan ke situ, mereka memandu, ini kan ada ilmu-ilmu terkait dengan air dan sebagainya seperti itu. Salah satunya gitu. Iya. Berarti memang masyarakat di sini memang diberdayakan Iya, untuk kemajuan pariwisata itu. Iya. Untuk investor, berarti dari segi pemasukan dari Desa Kemiri Ombo ini sendiri, atau adakah investor dari swasta mungkin Bapak, atau masih dari investornya masih dari pemerintah? Kalau investor yang bersifat besar memang belum, namun kalau dari dari perorangan atau mungkin sebuah klub dan sebagainya memang sudah ada semacam mau mengejak kerjasama. Karena di sebelah selatan ini kan salah satunya adalah tanah kas desa yang cukup luas karena hampir 11 hektar. Di mana di situ tanahnya juga tebing-tebing, namun di situ bisa dilalui trail. Nah, kemarin ada salah satu pihak klub ini memang menawarkan bagaimana untuk menunjang potensi wisata rumah jamu ketika di sebelah ini dibikin lintasan trail atau off-road untuk kegiatan ini. Namun kita juga masih berembuk karena ini harus melibatkan beberapa pemangku kepentingan termasuk perdukuhan yang lain dan juga sektor-sektor yang lain. Jadi kita masih dalam taraf memberikan wacana, namun juga kami masih diskusi terkait itu. Lalu mungkin untuk terkait wisatawan kembali Pak ya, kan tadi sudah disebutkan kalau memang beberapa wisatawan sudah banyak yang datang berkunjung ke sini. Nah, untuk wisatawan yang datang berkunjung ke sini sendiri itu apakah sudah ada wisatawan dari mancanegara atau masih yang memang lokal-lokal dari Indonesia saja? Oh iya. Kalau untuk wisatawan memang alhamdulillah kami juga sudah ada beberapa ini yang datang ke rumah jamu. Mungkin mereka datangnya ke sini ini
mau ke objek wisata yang lain, kemudian satu jalur, kemudian mereka mungkin lihat di media atau apa langsung mampir ke sini, ataupun mungkin juga ada yang memang datang ke sini. Ini ada untuk wisatawan yang datang ke sini untuk beberapa waktu yang lalu. Ini juga dari mana? Dari Singapura juga ada, kemudian dari Cina kemarin juga ada, kemudian yang dari mana? Dari Amerika kemarin juga ada datang ke sini. Ini sudah ada untuk wisatawan. Walaupun belum banyak, namun sudah ada beberapa yang datang ke sini. Dan mereka datang kemari dengan dengan keadaan seperti ini, mereka juga merasa enjoy dalam hal raut wajah yang ditampakkan datang ke sini, karena kita kasih suguhan jamu, mereka juga oke. Bahkan ketika kami pun yang sudah familiar di jamu di sini, kalau minuman jahe tanpa gula ini tidak enak, merasa gimana. Tapi kemarin juga ada yang dari California itu, bahkan mereka minta minuman jamu yang original, jadi tanpa gula seperti itu, dan jahenya pun jahe segar, padahal ibu lebih terasa hangatnya dan sebagainya, rasanya seperti itu. Ya, kita memperkenalkan seperti itu. Walaupun kita dengan guide-nya juga si turis bisa nggak minum seperti ini, jangan-jangan nanti ada kendala dan sebagainya. Namun setelah sama guide-nya bilang oke, ya kita sajikan seperti itu. Keren banget ya, berarti desa wisata Kemiri Ombo ini juga sudah banyak dikenal di wisatawan luar. Ya ada gitu. Kalau untuk media promosi sendiri, Pak, kan tadi sudah disebutkan ya banyak wisatawan dari luar Indonesia seperti Cina, terus dan yang lainnya itu. Kalau boleh tahu, mereka ini tahu desa wisata Kemiri Ombo ini melalui media sosial menggunakan apa, Pak? Mereka datang ke Jogja, terus dia minta referensi sama guide untuk ke hal yang unik dan sebagainya, kemudian sama tour guide-nya dia dibawa ke sini. Rata-rata seperti itu ya. Berarti apakah di desa wisata Kemiri Ombo ini menjalin kerjasama dengan guide lokal atau travel agent yang ada di sini untuk seperti yang tadi membawa wisatawan ketika meminta rekomendasi, atau memang dari mulut ke mulut saja? Oh ya, ini masih baru mulut ke mulut. Kemarin memang kita dari Angkasa Pura, dari Bandara Nia ini memang kita juga sudah menjalin kerjasama sampai situ, karena produk-produk kita dari khususnya di Gerbosari, desa wisata Gerbosari ini juga sudah masuk ke sana, termasuk yang di Hotel Dava, Hotel Novotel dan sebagainya. Ya modelnya model seperti itu. Jadi kita memajang produk di sana, terus kita ada saling simbiosis, saling kenal dan sebagainya. Modelnya baru seperti itu. Iya betul seperti itu. Tapi apakah untuk kedepannya ada rencana untuk menjalin kerjasama dengan travel agen yang ada di Jogja seperti itu, atau? Ya, setelah kita banyak mengikuti semacam kita jadi melebar ya Mbak ya ini. Jadi beberapa waktu kita juga diundang oleh UGM. Ketika UGM ini mengadakan seminar-seminar baik yang lokal maupun yang nasional, ini kita juga ikut dilibatkan di sana. Jadi kita lebih terbuka wawasannya, seperti kita terbuka. Oh ternyata dunia marketing dan sebagainya ini banyak tantangan dan lebih menarik. Nah kita mengenali itu ya ketika kita ikut berpartisipasi di seminar-seminar yang diadakan UGM dan sebagainya ini. Makanya kita menjadi tertarik seperti itu. Mungkin itu banyak hal yang menarik dari desa wisata Kemiri Ombo, mungkin dari atraksinya dan sebagainya, jamunya mungkin, dan hal-hal yang menarik untuk dikunjungin ke desa wisata Kemiri Ombo.
Mungkin saya mau minta satu nih Bapak, Iya. kalimat ajakan untuk teman-teman yang sedang Oh, iya. menonton Oh, video iya. ini untuk Oh iya. berkunjung ke Desa Wisata Oh, Kemiri iya. Ombo nih. Mungkin Oh, Bapak iya. boleh statement Oh, terakhir atau Oh iya sih. ini. Boleh. Terima kasih kepada adik-adik dari Vokasi UGM bidang pariwisata. Kami tentu sangat berterima kasih. Dengan ini pintu terbuka bagi kami, potensi wisata yang ada di Kemiri Ombo insya Allah bisa terbuka lebar. Dan harapan kami kepada penonton, kepada pemirsa, dan juga kepada generasi milenial dan sebagainya, marilah kita mengenal tentang jamu yang menjadi warisan budaya, warisan leluhur yang harus dilestarikan. Karena jamu merupakan warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan. Jangan lupa nanti datang ke rumah jamu menoreh, minum jamu, berkenal dengan jamu sehingga jamu tidak pahit namun jamu manis rasanya, dan yang tidak lupa menyehatkan. Terima kasih. Pak Kalau untuk produk yang ini yang paling disukai sama wisatawan Pak, Iya, ketika kesini tuh yang paling digemari. orang-orang sukanya apa sih Pak kalau minum jamu di sini? Untuk yang kesini ya yang familiar ya beras kencur, Iya, beras kemudian kencur. kunir asem, kemudian wedang uwo, ya. Iya. Dan juga kami kemarin memperkenalkan fermentasi dari wedang laos, di mana wedang laos ini setelah kita fermentasi rasanya ya semriwing, seperti seprit dan sebagainya. Itu salah satu yang juga disukai oleh para pengunjung. Itu adalah sedikit wawancara kami terhadap Desa Wisata Kemiri Ombo sendiri. Terima kasih juga Pak Mulana atas waktunya telah diberikan kepada kami untuk memberikan insight lebih banyak dengan teman-teman pariwisata terkait dengan Desa Wisata Kemiri Ombo. Semoga dengan wawancara kali ini di Desa Wisata Kemiri Ombo dapat meningkatkan lagi kunjungan terhadap Desa Wisata Kemiri Ombo itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat pariwisata.